Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kali ini kita akan bahas salah satu dari diagram dalam statistika deskriptif yang dinamakan dengan scatter plot. Ya, scatter plot dalam bahasa Inggris namanya scatter plot. Kalau dalam bahasa Indonesia namanya diagram pencar. Agak aneh. Di sini saya akan coba bahas dengan scatter plot. Nah, mungkin ini nanti diagram terakhir. Besok untuk pertemuan selanjutnya kita akan bahas masih statistika deskriptif, tapi masuk ke hitung-hitungan. Ini kan buat gambar masih enak ya. Besok kita akan mencoba untuk agak sedikit pusing, yaitu menghitung rata-rata, mencari nilai median, dan mencari nilai modus. Mungkin nanti kalau memenuhi, ya kita akan mencari nilai variansi dan standar deviasi. Nah, oke, kita balik lagi ke scatter plot. Scatter plot apa sih? Scatter plot itu sebenarnya mirip dengan diagram titik. Kalau kemarin kita bahas diagram titik untuk data kualitatif, ya cukup satu data kualitatif. Maka dalam scatter plot ini bentuknya sama, yaitu titik-titik seperti ini. Tapi nilai yang kita gunakan, data yang kita gunakan adalah data kuantitatif atau data berupa angka. Nah, di sini kita harus memiliki dua data kuantitatif atau dua variabel bahasanya ya. Kenapa kok dua variabel? Ya ini nanti untuk memenuhi nilai sumbu X dengan sumbu Y atau yang vertikal dengan horizontal. Ya, makanya harus mempunyai dua variabel. Ini untuk membuat scatter plot di dua dimensi ya, ada X atau Y. Nah, sekarang sudah ada yang namanya scatter plot 3 dimensi. Scatter plot 3 dimensi itu mencari dan menghubungkan tiga data kuantitatif. Kalau ini kan baru dua, nanti ada 3 data kuantitatif. Tapi itu tidak kita bahas. Bentuknya kalau 3 dimensi ya 3 dimensi, ada depan, belakang, kanan, kiri ya, dan atas bawah. Nah, scatter plot. Sekarang kita bahas scatter plot yang ini aja ya. Nah, kenapa sih kita perlu membuat scatter plot? Nah, ini saya sudah menuliskan beberapa manfaat dari scatter plot. Yang pertama adalah untuk mencari hubungan dari dua variabel atau dua peubah atau dua data lah kalau kalian belum tahu apa variabel. Nah, kenapa sih kalau kita harus mencari hubungannya? Nanti untuk mempermudah kita dalam memprediksi suatu kejadian. Misalkan ya, kita akan mencari hubungan antara tinggi badan seseorang dengan ukuran sepatu. Misal ya. Nah, cara pertama yang dilakukan itu biasanya adalah dengan membuat plot atau menggambar ya, digambar dengan scatter plot ini untuk mencari apakah ada pengaruh atau tidak, ada hubungan atau tidak. Kalau misal dari gambar, oh ternyata di situ kita peroleh tidak ada hubungan, misalkan, oh nggak ada hubungan, ya udah berarti nggak perlu dicari, nggak ada hubungan sama sekali, ya. Kalau misalnya ada hubungan, ya udah kita perlu cari untuk prediksi. Ya, nanti untuk mempermudah lah. Itu nanti dalam pembahasan lebih lanjut untuk statistika inferensi. Ini kan statistika, masih kita bahas statistika deskriptif. Dan untuk selanjutnya melihat apakah ada penyebaran data. Kemudian apakah ada nilai ekstrim. Nilai ekstrim itu nilai yang paling beda sendiri dengan yang lainnya. Misalkan saya punya data tinggi badan seorang. Ya, rata-rata tinggi badan seorang itu kan antara 150 misalkan ya. 150 sampai 170 atau 175 lah atau 180 lah. Antara segitu. Ternyata di dalam data saya itu ada data tinggi badan seorang itu sampai 200. Kan masih ada kan? Ada orang yang tingginya 2 meter. Itu nggak apa-apa, tapi kan untuk mendeteksi oh kira-kira ada nilai yang tinggi banget seperti itu. Nah,
salah satu yang cara untuk mendeteksi apakah ada nilai yang ekstrim, itu namanya nilai ekstrim atau outlier. Itu dengan cara menggunakan scatter plot ini. Itu ya. Ini untuk pengetahuan saja ya manfaatnya. Dan selanjutnya di balik manfaat ada kekurangannya. Kekurangan dari scatter plot ini adalah jika kita mempunyai data yang banyak sekali, besar, ya, besar atau observasinya banyak, misalkan ada ribuan atau puluhan ribu, maka kita nggak bisa menggunakan scatter plot. Kenapa? Ini kan masih, kalau dari gambar ini titiknya masih dikit ya, mungkin ini puluhan ya, masih puluhan. Bagaimana jika titik-titiknya ini ada 100? Oh, 100 masih dikit. Bagaimana jika ada 1000, ada 10.000, ada 99.000, 1 juta data misalkan? Udah nggak efektif lagi, nanti titiknya terlalu banyak, kita nggak bisa melihat apakah ada hubungan atau tidak, atau seperti apa nanti scatter plotnya. Nah, itu kekurangannya. Jadi jumlah data yang kita masukkan itu terbatas. Kemudian yang selanjutnya adalah ini jika kita membuat untuk yang manual ya, manual dengan gambar biasa, maka akan sulit untuk data-data yang nilainya selisihnya kecil sekali, desimal 0,001, 0,01. Itu akan sulit. Bukan tidak mungkin, tapi mungkin. Tapi akan sulit. Nanti enaknya dengan bantuan program misalnya dengan Excel, ada dengan SPSS, dan program-program yang lainnya. Nah, itu untuk yang scatter plot. Nah, selanjutnya langkah yang kita gunakan untuk membuat scatter plot itu apa aja sih? Apa sih langkah-langkahnya untuk menggambar scatter plot? Langkah pertama yaitu kita membuat sumbu horizontal dan vertikal. Ini langkahnya sama dengan langkah membuat yang lain ya. Untuk diagram titik, diagram batang, itu kan biasanya membuat sumbu horizontal dan vertikal dulu. Kemudian kita tulis keterangannya, kasih nilai, titik-titiknya itu, kemudian nama, ya, untuk sumbu variabel, sumbu X dan sumbu Y, untuk yang horizontal dan vertikal. Kemudian langkah selanjutnya ya kita buat titik-titiknya itu. Ini membuat scatter plot itu mudah kok, tidak sulit membuat yang sebelum-sebelumnya. Contoh, kita mempunyai 2 data misalkan. Saya mempunyai data mengenai minat belajar siswa dengan prestasi belajar. Nah, di sini kita punya data. Biasanya kalau orang melihat data seperti ini, itu kan ada tujuannya biasanya. Biasanya kan mencari kira-kira ada hubungannya nggak sih minat belajar dengan prestasi belajar. Kira-kira nanti kalau minat belajarnya semakin tinggi, apakah prestasi belajarnya juga akan semakin tinggi atau sebaliknya? Biasanya orang carinya seperti itu. Nah, salah satu cara yang dapat digunakan untuk mencari jawaban dari pertanyaan-pertanyaan tersebut adalah dengan membuat scatter plot ini. Ya, paham ya? Nah, langkah-langkah yang pertama adalah kita buat dulu sumbu horizontal dan vertikal seperti biasa. Ya, biasanya yang horizontal ini adalah sumbu X dan vertikal itu adalah sumbu Y. Ya. Nah, yang kedua kita tulis nama dan keterangannya, intinya gitu ya. Nah, terserah ini mau minat belajar di horizontal atau di vertikal atau di balik, itu terserah, nggak ada ketentuan khusus. Tapi biasanya untuk variabel yang mempengaruhi itu di sumbu X, yang dipengaruhi itu di sumbu Y. Biasanya nggak harus seperti itu. Misalkan di sini minat belajar apakah mempengaruhi prestasi belajar atau sebaliknya prestasi belajar itu mempengaruhi minat. Oh, ketika orang minatnya belajarnya tinggi maka prestasinya akan tinggi. Atau orang dengan prestasinya tinggi maka minat belajarnya tinggi. Kira-kira yang mana yang mempengaruhi, mana yang dipengaruhi? Kalau dalam logika, yang minat belajar mempengaruhi prestasi ya. Ngapain kita mencari minat belajar orang? Nah, oke. Berarti minat belajar mempengaruhi prestasi belajar. Maka minat belajar saya taruh di
sumbu horizontal bawah sini, prestasi belajar saya taruh di vertikal seperti ini ya. Nah, seperti ini, misal ya. Kemudian untuk angka-angkanya, ini nggak asal ngasih angka ya. Dilihat dulu range-nya atau jaraknya. Misalkan di sini minat belajar, oh di sini nilai paling rendah itu 65. Nilai paling tinggi itu 90. Oh, berarti antara 65 sampai 90. Kemudian saya bagi-bagi. Ya. Nah, di sini jangan lupa lagi untuk jarak di sini itu harus konsisten. Konsisten gimana maksudnya? Di sini jaraknya 5 ya. 5, 65 sampai 70 itu 5. 70 sampai 5, 75 5 ya. Jaraknya 5. Nah, rentangnya harus sama. Kalau ini 5, rentangnya segini, ya itu juga harus segini. Ini juga 5, harus segini, harus sama. Nggak boleh beda. Misalkan dengan rentang segini, ini jaraknya 5. Rentang segini juga, ini jaraknya 10, misalnya di sini 80. Itu nggak boleh, soalnya udah nggak konsisten itu. Paham ya? Ini harus sama. Begitu juga yang untuk prestasi belajar. Ya, harus sama. Di sini paling rendah 75, paling tinggi 95. Nah, langkah selanjutnya adalah kita bikin titik-titiknya. Oke, yang pertama minat belajar 75, prestasi belajar 80. 75, 80. Oh, berarti titiknya di sini, ya. Ini. Kemudian minat belajar 70, prestasi belajar 75. 70, 75. Oh, berarti di sini. Itu ya. Gampang kok ini. 80, 90, 80, 90 di sini. Paham ya? Begitu juga selanjutnya 75, 85 segini. 80, 85 di sini. 85, 95 di atas ini. Terus 65, 75 di bawah situ dan seterusnya. Oke, paham? Nah, sekarang ini kita buat yang manual. Pakai tulis tangan biasa ya. Bagaimana caranya kita membuat scatter plot dengan Excel? Nah, di sini saya sudah menginputkan data di Excel ya. Seperti ini. Minat belajar, prestasi belajar. Caranya gimana? Mudah sekali sebenarnya pakai Excel. Tinggal satu langkah. Ini di blok ya. Setelah datanya dimasukkan, di blok ini. Kemudian insert. Terus, nah ini titik-titik ini. Scatter kan? Ini gimana? Nah itu insert scatter ya, atau bubble chart. Bubble chart itu beda lagi, bubble chart ini ya, scatter seperti ini ya. Kita nggak usah pakai garis, kalau pakai garis hasilnya jelek banget seperti ini. Yang titik aja. Nah selesai. Ini scatter plot dari variabel-variabel ini. Oh kok nilainya kok nggak cocok gitu ya, nggak cocok, maka bisa kita atur-atur lagi. Nah, ini ya, ini prestasi belajar, minat belajar. Ini harusnya judulnya di sini. Ini apa ini? Ini minat, misalkan minat belajar. Di sini, ini prestasi belajar. Nah, ini judulnya apa sih kok prestasi belajar? Nah, ini udah selesai kita bikin scatter plot. Gampang loh. Kesimpulannya apa sih? Nah, apakah ada hubungan atau enggak? Kalau menurut kalian ada enggak? Nah, ada hubungan maksudnya gini, ketika minat belajarnya semakin tinggi, semakin ke sana, semakin ke kanan, maka prestasinya semakin ke atas. Iya enggak sih? Oh, ini bentuknya seperti ini. Berarti ada hubungan, yaitu ketika minat belajarnya semakin tinggi, maka prestasinya juga akan semakin tinggi. Itu kesimpulannya. Nah, gampang ya. Sekarang tugas ya. Tugas sekarang saya kasih tugas caranya agak beda. Misalkan saya punya data, kayak gini ya. Saya buat random ada. Data ya, tinggi badan. Misalkan ya, tinggi badan
dan kayak tadi ya, ukuran sepatu. Nah, nanti hasilnya setiap orang beda-beda ya. Jadi gini, kenapa beda-beda? Tinggi badan, ini nanti nilainya kalian harus masukkan rumus. Sama dengan, ini diikutin ya, sama dengan rand between. Nih, RAND between. Nih, diklik 2 kali. Kalian masukkan paling rendah itu 150. Kemudian titik koma, kalau tempat saya titik koma, kalau tempat kalian nanti mengikuti ini keterangannya di sini. Paling tinggi 180. Kurung tutup, enter. Ini apa sih maksudnya? Dia mengacak nilai. Nilainya itu diacak antara 150 sampai 180. Paham? Jadi nanti setiap mahasiswa, setiap orang, nanti nilainya akan berbeda-beda. Oke. Kemudian di copy, ya, copy, dipaste di sini. Nanti sampai jumlahnya 10, paste. Nah, jumlahnya 10. Dah. Ya. Ini ada 10 ini. Kemudian untuk ukuran sepatu juga lakukan yang sama. Sama dengan rand between, ukuran sepatu itu antara berapa sih? 35 misalkan ya. 35 sampai gitu ya, titik koma, misalkan sampai 43 misalkan. Ya, tutup kurung. Nah, gitu ya. Nah, terus di sini copy sama seperti tadi. Paste. Dah. Oke, setelah didapat nilainya, ini nanti kalau kalian ketik apa, dihapus, enter, nilainya kan selalu berubah. Berubah. Kalau kalian ketik delete ini berubah terus. Gimana caranya biar nggak berubah? Misalnya sudah seperti ini, misalkan ya. Ini di blok, ya, di blok, copy, ya, di copy, kemudian klik kanan. Nah, pencet yang ini 1, 2, 3 ini atau paste spesial. Kalau kalian nggak ada pilihan itu paste spesial value. Terus oke. Nah, ini nilainya udah nggak berubah lagi. Nah, dari sini, dari nilai yang didapat ini, nanti setiap orang akan beda-beda. Kalau misal ada mahasiswa yang nilainya sama, misalnya di sini didapat nilai yang sama, maka itu berarti contek-contekan. Mesti beda-beda. Nggak mungkin ada yang sama. Oke. Nilainya ini setelah di copy paste value tadi, dari nilai yang didapat ini kan ada 10 data. Ditulis, kemudian bikin scatter plotnya. Oke, paham? Ditulis, dibikin scatter plot baik secara manual seperti tadi dengan digambar ataupun dengan Excel seperti ini tadi. Setelah yang saya sebutkan tadi. Ya. Setelah itu nanti dikirim ke Google Classroom. Oke? Ada mungkin nanti kalau misal kalian bingung bisa ditanyakan di grup WA ataupun Japri atau WA pribadi ke nomor saya. Oke, mungkin cukup sekian ya penjelasan tentang scatter plot. Terima kasih banyak. Kita bertemu lagi untuk pertemuan minggu depan dengan pembahasan yang selanjutnya. Oke, terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.